setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua sehat dan kita semua diberkati karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bergabung di dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Saya percaya kita semua pasti sangat diberkati lewat pujian penyembahan yang kita naikkan. Di tempat kita berada mengikuti ibadah ini, saya percaya ada hadirat Tuhan Yesus Kristus. Dan di mana ada hadirat Tuhan Yesus Kristus, di situ ada mujizat, ada kekuatan, ada berkat-berkat kelimpahan. Haleluya. Dan kita juga akan mendengarkan kabar baik Injil kasih karunia Kristus. Ia akan memberikan kita kekuatan, kemerdekaan, bahkan kita menerima janji-janji dari Bapa di sorga. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, serta minyak zaitun sebagai tanda kesukaan dan tanda kemuliaan di hadapan Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan Alkitab Saudara, siapkan roti dan anggur, juga minyak zaitun di tempat saudara berada. Dan masih ada waktu buat Bapak Ibu Saudara untuk membagikan link yang saudara terima ini kepada keluarga, kepada teman-teman, dan siapapun yang ada di kontak saudara, supaya mereka juga bisa bersama-sama kita beribadah dan diberkati. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, mari sebelum kita mulai ibadah, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa di sorga. Oleh darah salib Kristus, kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, kami menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa, dan kami hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah menerima perlindungan-Mu yang sempurna. Kemanapun kami pergi melangkah selalu dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga.
Aku menyerahkan seluruh ibadah online ini kepadamu ya Bapa. Oleh kuasa Roh Kudus mengurapi Pastor Joshua Tumakaka, anakmu yang kau kasihi, untuk menyampaikan kabar baik, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya di mana kabar baik diberitakan, banyak orang-orang akan diselamatkan, banyak orang akan dimerdekakan, bahkan banyak iman yang akan dikuatkan dan diberkati. Kami juga serahkan worship leader, kami serahkan tim musik, kami serahkan tim media, dan siapapun yang bersama-sama melayani pada saat ini. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, memenuhi kami, dan kami percaya ada kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada mengikuti ibadah ini secara online. Terima kasih Bapa, hanya bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita, amin. Katakan pada kiri kananmu, kau sangat diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab tiba saatnya bagi kita semua berkumpul untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat suara mengatakan pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Bapa yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hari lebih semangat lagi kita angkat pujian ini kembali. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan. Mari bersama-sama katakan, keselamatan bagi Bapa yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Jemaat Tuhan saja katakan, keselamatan bagi Bapa yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Bapa yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari teduhkan hatimu. Kami beri waktu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Buat penyertaan yang sempurna. Buat tangannya yang selalu menuntun kita, menopang kita. Kami percaya Tuhan, takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Takkan kurang tajam telinga-Mu untuk mendengar doa-doa dan seruan kami. Dan kami mengucap syukur oleh persembahan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan saat ini kami datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku datang padamu, bawakan sembahku, menghadap tahta-Mu, Yesusku. Hanya Kau yang mampu tenangkan jiwaku. Ku angkat tanganku dan berseru, takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Kau selalu menolong, menopangku. Takkan kurang tajam telinga-Mu Tuhan. Kau selalu sediakan jawaban atas doa-doaku. Ku datang padamu, bawakan sembahku, menghadap tahta-Mu, Yesusku. Hanya Kau yang mampu tenangkan jiwaku. Ku angkat tanganku dan berseru, takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Kau selalu menolong, menopangku. Takkan kurang tajam telinga-Mu Tuhan. Kau selalu sediakan jawaban atas doa-doaku. Oh, Kaulah jawaban doaku Tuhan. Kami bersyukur menyembah-Mu. Oh, haleluya. Takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Kau selalu menolong, menopangku. Takkan kurang tajam telinga-Mu Tuhan. Kau selalu menjawab segala doaku. Takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Kau selalu menolong, menopangku.
Tuhan, Kau selalu sediakan jawaban atas doaku. Kau selalu sediakan jawaban atas doaku. Mari puji dan sembah Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau selalu sediakan, Kau selalu sediakan bagi kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Haleluya. Mari bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari puji dan sembah Tuhan. Hanya Dia yang layak terima puji, hanya Dia yang layak terima sembah sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu. Mari datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Kami berterima kasih sebab Kau luar biasa Tuhan. Rancangan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami bagi nama-Mu yang kudus. Bagi-Mu pujian serta kemuliaan, sebab besar anugerah-Mu, besar kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan, bahwa kasih-Mu terlebih luas, terlebih dalam bagi setiap kami ya Bapa. Bahkan sebelum Engkau membentuk kami, Kau memanggil kami dengan nama kami. Kau yang menggendong setiap kami Tuhan, sampai memutih rambut kami Tuhan. Kami bersyukur Kau mengasihi setiap kami. Kami bersyukur Kau Bapa yang setia, Bapa yang senantiasa menyertai kami. Allah Tuhan Immanuel, Allah pengharapan kami. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau
sempurna, Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Semua karena anugerah, semua karena kasih-Mu. Engkau yang telah memberikan kepada kami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, terima kasih untuk iman, untuk percaya, untuk keberanian percaya kepada kasih karunia-Mu yang begitu besar. Urapi setiap kami dan biarlah kami menjadi percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah memperoleh keselamatan yang kekal. Dan hari ini kami datang untuk menerima anugerah-Mu, berkat-Mu, menerima kesembuhan-Mu, menerima sukacita, damai, sejahtera, menerima anugerah untuk memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dan kami bersyukur yang sakit semuanya Tuhan Yesus sembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan. Beri semangat, beri kekuatan, beri damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan berfirmanlah Roh Kudus, urapi setiap kata kalimat memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus dengan meriah. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pada pasal 4. Dan judul kita adalah keberanian percaya dalam Kristus. Katakan bersama-sama saya, keberanian percaya. Ya, keberanian percaya dalam Kristus. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-17 dan 18. Demikian firman-Nya. Dalam hal inilah kasih Bapa sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kehendak Bapa kita semua ada di dalam anugerah, ada di dalam kasih. Bahkan perintah Tuhan Yesus di dalam perjanjian yang baru adalah kita saling mengasihi. Dan di dalam kasih sebenarnya semua orang hidup di dalam damai sejahtera dan tidak akan kekurangan. Dan ini adalah kebenaran yang harus kita tanamkan di dalam loh batin kita, karena kata penghakiman kalau kita lihat sekali lagi di dalam teksnya dikatakan dalam hal inilah kasih Bapa sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Kata hari penghakiman di dalam teks aslinya menunjuk kepada krisis. Kita perlu keberanian percaya ketika menghadapi krisis. Kalau semuanya baik-baik saja, tidak perlu keberanian untuk percaya. Karena percaya dibutuhkan untuk kita boleh memperoleh keyakinan, bahkan seperti disuruh melihat sesuatu yang tidak kita bisa lihat secara fisik. Dan itulah iman. Hidup karena iman adalah hidup karena percaya. Kalau kitab Habakuk menulisnya lebih radikal, dibilang kalau zaitun tidak berbuah, di kandang domba, kambing, lembu semuanya sudah lepas, semuanya tidak ada apapun, aku tetap mau bersorak kepada Tuhan karena percaya kepada kasih Tuhan. Nah, inilah yang menjadi bagian kita di dalam Kristus, karena ketika kasih dinyatakan sebenarnya bukan berbicara tentang penyediaan kepada hal-hal materi, tapi ketika kasih dinyatakan itu hubungannya dengan keselamatan yang kekal. Namun di dalam kebenarannya Bapa, kasih itu dinyatakan supaya kita menjadi satu dengan Bapa, yaitu apa? Kita bebas dari dosa.
Tidak semua benar-benar menyadari bahwa kata kerja keras, kata keringetan, cari makan, bersusah payah, penderitaan dan kutuk itu ada sesudah dosa ada. Sebelum ada dosa, manusia hidup di dalam penyediaan Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam kitab Wahyu pada pasal 21-22, dua pasal terakhir di kitab Wahyu itu berbicara langit baru, bumi baru. Kejadian pada pasal 1 dan pasal 2 itu penciptaan. Kejadian 3 ada dosa. Dosa selesai, si jahat dibuang ke api, lautan api di Wahyu pasal 20. Jadi dua pasal di dalam Alkitab pada pasal 1, pasal 2 kitab Kejadian dan dua pasal di kitab Wahyu, Wahyu 21, Wahyu 22 itu semuanya tidak ada dosa. Bedanya di dalam kitab Kejadian tidak ada dosa, tapi dosa bisa mengalahkan Adam. Tapi di dalam Kejadian 21 dosa benar-benar sudah tidak berkuasa lagi karena Kristus. Itu sebabnya di dalam kebenaran ini Tuhan memanggil kita sekarang untuk memiliki keberanian percaya menghadapi waktu krisis dengan rest, by faith, bahwa kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita. Karena dia tidak pernah merancangkan kita untuk susah, miskin, bangkrut, kerja keras, cari makan. Dia merancangkan untuk kita hidup di dalam kemuliaannya. Kalau kita pernah membaca di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8, di situ ditulis daftar orang-orang yang akan dibuang ke api, lautan api. Di situ ditulis urutannya. Mari kita baca bersama-sama. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Surprise. Daftar nama yang pertama adalah orang penakut. Kedua apa? Orang tidak percaya. Kalau dijumlahkan bunyinya takut percaya. Itu sebabnya di dalam Kristus kita dipanggil untuk percaya. Petrus memang tenggelam ketika dia berjalan di atas air. Tetapi Petrus satu-satunya yang tertulis di Alkitab, dia berjalan mendapati Yesus. Dia berjalan di atas air. Tuhan berkata kepada semua 11 murid, datanglah. Petrus memang yang bilang, Tuhan suruh kami berjalan di atas air. Datang kepada Yesus. Dan Yesus kata, datanglah. Dan yang datang Petrus. Walaupun itu bukan suatu pembuktian iman, tetapi di situ tercatat bagaimana Petrus mengambil suatu langkah yang berani. Tetapi di dalam kitab Raja-Raja kita akan baca, ada satu kisah seorang janda. Nah, janda di Sarfat. Janda ini ditulis di kitab Lukas. Kitab Lukas menulis itu di dalam Lukas pada pasal 4, ayatnya yang ke-26. Lukas 4 ayat 26. Kita lihat sebentar Lukas 24 ayat 26. Di situ dikatakan, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kemudian ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain dari Naaman orang Syria. Ini berbicara orang kusta sembuh, kemudian berbicara tentang orang yang hampir mati kelaparan, diberkati. Jadi berbicara tentang mujizat kesembuhan dan berkat ekonomi. Nah lihat di ayat 28, mendengar itu sangat marahlah semua apa? Semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Bisa kita pahami, sangat marah orang yang ada di rumah ibadat. Padahal pada saat itu konteksnya Yesus sedang membaca kitab Yesaya. Dan di kitab Yesaya itu dia menulis tentang roh Tuhan ada padaku. Yesus bacakan ayat itu.
Di dalam teks itu dikatakan begini pada ayat yang 18. Mari kita baca ayat 18. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Bersama-sama kita baca 2 ya. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dengan jelas kepada orang-orang miskin. Kemudian mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kata rahmat Tuhan telah datang di kitab Yesaya dilanjutkan dengan apa? Penghukuman. Tapi Yesus tutup. Alkitab itu ditutup, kitab itu ditutup. Ketika dia baca rahmat Tuhan, dia tutup kitabnya. Jadi sesudah dia tutup itu, dia tidak baca lagi tentang penghukuman dan penghakiman Tuhan. Dia hanya baca tentang rahmat Tuhan. Di dalam tahun rahmat Tuhan itu dengan jelas dia katakan dia diurapi untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Kenapa? Karena penghukuman dan penghakiman Tuhan dia tidak baca. Karena dia datang untuk menanggung itu semua. Itu sebabnya kemudian Tuhan katakan tentang seorang janda di Sarfat yang miskin, dan Elia nabi Israel diutus ke situ, tidak diutus kepada orang Israel. Kemudian ada Naaman, juga bukan orang Israel, disembuhkan dari sakit kusta. Mereka orang Israel marah. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan sedang ngomong kepada mereka, kenapa kamu tidak berani percaya? Kenapa tidak berani percaya? Karena untuk percaya kepada Yesus mereka harus meninggalkan semua cara pikir, pola hidup, budaya dan agama mereka secara agamawi. Karena Yesus mau membawa mereka kepada pemikiran sebagai warga surga, anak-anak Bapa di surga. Kita ada di zaman yang akan memasuki krisis. Kita ada di masa di mana tentang kehidupan masa depan tidak mempunyai kepastian. Dan Tuhan katakan ketika krisis itu datang, adakah kamu percaya? Karena kasih itu diberikan kepada kita justru supaya kamu dan saya tidak mengalami yang namanya kemiskinan itu. Tuhan tidak membawa kita beriman supaya kita hidup untuk hal-hal materi, hal-hal jasmani. Kita sudah berbicara tentang kekayaan Kristus minggu yang lalu. Kekayaan Kristus tentang kekekalan. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Bahwa dia berjanji sejak zaman Adam. Dia ciptakan segala sesuatu. Baru dia taruh Adam di dalam penyediaan yang berlimpah-limpah. Dia tidak bisa menarik kembali perkataannya. Yesus katakan, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Semua informasi dunia membawa orang bimbang dan harus memilih yang mana yang harus dipilih supaya survive hidup. Tapi hari ini Tuhan katakan, percayakah kamu bahwa kamu dikasihi? Percayakah kamu bahwa Bapa yang punya langit dan bumi ada di pihakmu? Percayakah kamu kalau janda di Sarfat ditolong lebih-lebih kamu dan saya pasti diselamatkan? Oke, kita tersenyum dulu. Yang lebar senyumnya, kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jangan lemas-lemas, yang antusias, katakan haleluya. Amin. Karena memang ini adalah kenyataan hidup, ini adalah kebenaran. Ini adalah benar-benar yang akan kita hadapi. Bahwa kita adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk menerima berkat. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, kita akan baca, di sini ditulis tentang janda itu di ayatnya, dari ayat yang ke-8 mungkin kita baca demikian perkataannya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Dia bersiap pergi ke Sarfat. Kalau kita tidak baca kelanjutannya, kita berpikir dia akan ketemu janda yang kaya raya yang akan memelihara kehidupannya Elia, karena itu musim kering. Tetapi kalau kita baca selanjutnya dikatakan demikian. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi,
Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Bapamu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, bersama-sama dengan sukacita, sebab beginilah firman Tuhan Bapa Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Dan hal itu masih terjadi sampai hari ini apabila kamu dan saya percaya. Itulah sebabnya apakah suatu kebetulan berbicara roti yang kecil? Saya percaya tidak. Karena roti itu juga yang Yesus berikan kepada murid-murid, roti seperti itu maksud saya. Ketika ia memecahkan roti dan dia katakan inilah tubuhku. Untuk memberikan kepada kita pemahaman bahwa yang dia berikan adalah kasih yang lebih besar dari kebutuhan kita. Ketika Elia berkata kepada perempuan itu, dibutuhkan keberanian percaya untuk memberikan, untuk mengorbankan apa yang ada padanya kepada Nabi Elia. Tapi bagi kita di perjanjian baru, Yesus yang mengorbankan segala-galanya bagi kita. Percayakah kamu dan saya? Ketika kamu menerima korban itu, sesungguhnya kamu sedang menerima kasih yang terbesar. Dan di dalam kasih yang terbesar itu, apapun yang kau perlukan, dia anugerahkan. Apapun yang kita perlukan, dia anugerahkan. Saya punya banyak kesaksian tentang hal itu di dalam kehidupan saya. Dan saya punya banyak kesaksian yang hubungannya secara fisik benar-benar urusan dengan uang, urusan dengan ekonomi, urusan dengan makan, minum. Di usia 49, saya mengalami hal di mana saya ada di titik nol, zero, have nothing. Benar-benar nggak ada apapun. Tapi Tuhan pelihara sampai hari ini. Hanya karena percaya kepada kebenaran yang ia sendiri katakan. Itu sebabnya Paulus menulis di kitab Roma pada pasal 8 ayatnya yang ke-32. Dia menulis dengan bahasa yang begini. Keren banget bahasanya. Dia katakan begini, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Jadi Yesus diserahkan bagi kita tanpa di-spare. Bahasa aslinya tidak di-spare. Dia tidak simpen. Dia kasih semuanya, yaitu tubuhnya, darahnya, anaknya, pengorbanan total. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Saya tidak berbicara tentang hal materi. Tapi justru banyak orang sekarang jadi bimbang, tidak percaya Tuhan karena hal materi. Saya tidak mengajarkan tentang kemakmuran. Yesus yang mengatakan tentang kemakmuran. Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Saya tidak mengatakan tentang hal-hal yang sifatnya materi dan jasmani. Tetapi Yesus yang menggunakan perkataan bahwa jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Yesus yang mengatakan, jangan khawatir dan berkata apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Jangan kamu khawatir dan berkata apa yang kamu makan, minum dan pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa berbicara jasmani. Tapi Yesus katakan apa?
Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa ditambahkan. Supaya kita tidak mencari apa yang Tuhan beri kepada kita dengan cuma-cuma, tapi kita mencari apa yang Dia beri dengan harga yang mahal. Karena tubuh dan darahnya mahal sekali. Itu sebabnya gambaran perempuan ini menerima berkat dari Nabi Elia untuk membagi roti itu dan memberi kepada Nabi. Kita menerima anugerah yang lebih besar. Yesus yang bagi roti itu dan Dia yang beri bagi kita untuk menjamin kamu dan saya terpelihara di masa krisis. Kamu tidak akan kekurangan. Kamu dan saya akan terpelihara dan tidak akan pernah mengalami kekurangan apapun juga. Boleh katakan amin untuk hal itu? Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena kasih Bapa begitu besar, karena kasih dan anugerahnya tidak dapat dipisahkan. Ketika Dia mengasihi, Dia memberikan anugerahnya. Ketika Dia memberikan anugerahnya, Dia berikan karena kasih. Di dalam kebenaran, kitab Ibrani menulis, tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Bapa. Tanpa kekudusan. Tapi banyak orang berpikir kekudusan adalah kita berbuat hal-hal yang kudus, menjaga diri dari kecemaran sehingga kita tidak cemar karena perbuatan, kita menjadi kudus karena perbuatan. Kitab Yesaya yang menulis bahwa perbuatan kudus itu kita itu seperti kain kotor. Kain kotor bahasanya kitab Yesaya itu seperti kain wanita memperoleh period setiap bulan, seperti itu. Jadi dikatakan bahwa perbuatan baik kamu itu seperti kain kotor, seperti itu. Untuk Tuhan kasih tahu kekudusan yang dimaksud bukan tentang kekudusan yang dapat kita perbuat. Karena kekudusan yang kita perbuat itu tidak dapat dilihat kasat mata motivasinya. Tetapi kekudusan karena kamu percaya bahwa segala dosamu sudah ditanggung Yesus dan di atas kayu salib sudah selesai, itu hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya banyak orang kemudian berpikir seolah-olah pengampunan dosa membuat orang jadi enak berbuat dosa. Tapi sesungguhnya justru pengampunan dosa akan membedakan mana yang anak Tuhan, mana yang anak si jahat. Karena ketika dua-duanya melakukan perbuatan yang salah di hadapan Tuhan, justru Tuhan bisa memeteraikan mana yang anaknya. Karena anak Tuhan tidak akan bersuka cita ketika dia berbuat salah atau berbuat dosa. Anak iblis tidak merasa bersalah ketika dia berbuat dosa. Justru ketika orang melakukan perbuatan salah, termeterai dia anak Tuhan. Tapi di mata Tuhan, bersama-sama saya, di mata Tuhan. Ya di mata Tuhan, Tuhan tidak melihat daging kita. Tuhan melihat roh kita di dalam Kristus. Kita masih ada daging saat ini. Tapi kita hidup bukan di dalam daging, di dalam Kristus. Itu sebabnya 1 Yohanes 4 ayat 17 yang tadi kita baca, akan diperlihatkan lagi ayatnya. Di situ ada kata sama seperti dia. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Sama seperti dia. Dia siapa? Yesus Kristus di surga. Kita tidak takut menghadapi masa krisis. Sama seperti dia, Yesus di surga. Tidak ada dosa. Tidak dikalahkan dosa. Menang atas dosa. Jadi manusia sibuk berurusan dengan masalah, untuk membereskan masalah dengan segala upaya dan pengetahuan. Tuhan Yesus menyediakan bagi kita kekudusan dan kebenaran yang kayaknya nggak nyambung dengan masalah ekonomi. Tapi kalau kita mengerti sama seperti dia, dia kudus, kita kudus. Dia kekal, kita kekal. Dia benar, kita benar. Sama seperti itu. Sama Yesus nggak ada urusan dengan ekonomi. Yesus urusannya dengan kekudusan dan kebenaran. Ketika kita percaya kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan, kita telah dibenarkan, justru kita tidak akan takut dengan masa krisis. Saya ulangi, sama seperti dia di surga. Teks Inggris menggunakan kata keterangan S dan menggunakan kata keterangan waktu is. Mari kita lihat. Teks Inggris 1 Yohanes 4 ayat 17. As he is, meaning saat ini, sekarang ini.
Di dalam teks Indonesia diperlihatkan teks Indonesianya sama seperti, tapi tidak ada isnya. Sekarang ininya tidak ada. Jadi karena sama seperti dia, Yesus sekarang ini urusannya bukan ekonomi. Yesus urusannya sekarang bagaimana umatnya percaya bahwa dosa mereka sudah diampuni. Bayangkan banyak orang percaya Yesus Tuhan, tapi terus dengan bangganya mengatakan, aku orang berdosa, aku orang berdosa. Jika kamu memberikan saya datang ke rumah kamu, kamu memberikan saya makanan dan minuman, kemudian keluar dari rumah kamu, saya bilang sama orang yang dekat dengan saya katakan, saya nggak dikasih apa-apa. Bagaimana perasaan kamu? Saya datang ke rumahmu, dijamu dengan luar biasa, habis itu saya bilang sama orang yang ketemu saya nggak dijamu apapun, saya nggak diberi apapun. Demikian juga Tuhan mati, digebukin, dihancurin, berdarah-darah. Di dalam konteks kitab Lukas yang tadi kita baca, dia bilang dia dijadikan miskin untuk memberitakan kepada orang miskin. Supaya apa? Orang miskin percaya mereka tidak miskin lagi. Karena mereka menjadi warga sorga yang punya kekayaannya Bapa. Dan Bapa nanti akan di dalam kemuliaannya akan berjumpa dengan kita. Kita akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus angkat orang-orang kudusnya. Dan waktu Tuhan Yesus angkat orang-orang kudusnya, di bumi isinya orang yang aku orang berdosa dengan bangganya. Mari kita melakukan hal-hal rohani yang the best, yang terbaik. Padahal Tuhan sudah lakukan yang terbaik demi kita, supaya kita menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, katakan haleluya. Sama seperti saya sempat nonton film di Netflix, judulnya Don't Look Up. Saya nonton film itu karena itu katanya tentang akhir zaman, dan itu tentang meteor yang datang ke bumi. Dan saya kayak mendapat bayangan bahwa Tuhan bilang waktunya sudah sangat dekat, tapi sebenarnya waktu meteor itu masih jauh. Jalannya cepat sekali, tapi karena meteor itu jauh sekali, orang nggak anggap. Sama seperti orang sekarang dengar berbicara kekudusan, berbicara kebenaran, berbicara segala dosa sudah diampuni, kayaknya nggak penting. Tapi kalau masa krisis itu sudah terjadi, semua yang disebut karakter, semua yang disebut kepandaian, semua yang disebut kecanggihan berpikir, semua yang disebut saving, semua yang disebut investasi, nggak berlaku. Yang berlaku iman. Apakah engkau percaya engkau orang kudus? Apakah engkau percaya engkau orang benar? Karena kalau engkau percaya orang kudus, orang benar, maka engkau mengerti sama seperti dia di surga sekarang, demikian kamu dan saya sekarang di bumi terpelihara sempurna. Haleluya. Dan itu perlu ditanamkan supaya kita benar-benar mengerti kenapa Elia sampai berkata, iya kamu bikin roti seperti yang kamu bilang, tapi kasih dulu ke aku. Dan kamu akan lihat, kamu tidak akan pernah kekurangan. Sama seperti Yesus berkata kepada orang-orang Israel, ada janda di Sarfat, dia diberkati, ada Naaman, dia disembuhkan, tapi kamu orang Israel, kamu gak sembuh, gak diberkati, kenapa? Because you don't believe. Itu sebabnya di kitab Wahyu bilang, siapa yang duluan dilempar ke neraka? Pertama yang penakut. Takut. Yang kedua yang tidak percaya. Dengan bahasa yang lain hari ini, dalam kasih Tuhan yang besar, Tuhan katakan, marilah datang, berani percaya kepada Yesus Kristus. Sama seperti Abraham. Abraham pergi kemana? Gak tahu. Tapi Abraham berjalan karena dia percaya. Oke, kita senyum sekali lagi, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada teman di dekat kamu, tepuk bahunya, bilang Tuhan sangat mengasihi kamu. Mari kita buka di dalam teks pada Mazmur pada pasal 27 ayat 1 dan 3. Mazmur 27 ayat 1 dan 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Tidak takut hatiku, terus? Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Di dalam 1 Yohanes 4 itu berbicara akhir zaman dan berbicara tentang penyesatan, berbicara tentang iblis. Sekarang kita tidak berperang melawan si jahat dalam bentuk fisik,
Itu sebabnya di dalam teks Daud dia berbicara hatiku, hatiku. Bahkan kalau kita baca di 1 Samuel 17 ayat 48 ya, kita sebentar lihat 1 Samuel 17 ayat 48. Di situ dikasih tahu tentang Daud. Ketika orang Filistin itu, siapa? Goliat bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud apa? Berlari. Jadi Goliat bergerak, Daud berlari. Padahal seluruh bangsa Israel ketakutan. Kenapa? 40 hari didakwa sama Goliat. Karena yang ingin dijatuhkan hati. Supaya hatinya lemah, hatinya bimbang, hatinya ragu. Itu sebabnya 1 Yohanes 4 menggunakan berani percaya. Memiliki keberanian percaya di masa krisis. Kita mau mengatakan, mari kita berani percaya bahwa tahun 2022 ini adalah tahun berkat yang luar biasa bagi kita. Katakan amin dengan antusias. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita seperti terpelihara di Gosen. Ketika bangsa Mesir melihat kutuk yang terjadi dalam kehidupan mereka, umat Tuhan terpelihara. Sama seperti Yesus, kudus. Sama seperti Yesus adalah kebenaran. Kita hari ini harus beriman. Kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan, kita telah menerima pengampunan dosa. Isu hidup kita yang terbesar adalah kasih karunia dan keselamatan. Yang lainnya Tuhan akan sediakan. Tuhan akan memberkati kita. Sekarang akan ada sampai kepada kenyataan orang-orang akan bergerak melalui dunia metaverse. Tetapi Tuhan sedang mengajak kita untuk bergerak ke dalam dunia iman. Metaverse dan dunia iman sama-sama tidak nyata, tapi di dalamnya ada kenyataan. Diberkatilah kamu apabila kita percaya. Dan kita tutup session ini, kita baca Ibrani pada pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Demikian firman-Nya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Bapa. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16 bersama-sama, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Percayalah Tuhan di pihakmu, Bapa di pihakmu. Kita orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, menerima kasih karunia dan menerima kebenaran di dalam Kristus. Kita akan menghadapi semua tantangan di sepanjang tahun 2022 ini. Bahkan mungkin akan menghadapi krisis. Kita nggak pernah tahu, tapi Tuhan katakan sama seperti Dia. Dia kudus, Dia adalah kebenaran. Marilah kita menghadapi semua ini sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, yang telah dibenarkan, sebagai orang-orang yang percaya bahwa kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas kita semua. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari dosa kita. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari semua karakter buruk kita. Kasihnya lebih besar dari semua keinginan daging kita. Percayalah. Justru ketika kita percaya kasihnya melimpah atas kita, kita hidup di dalam kasihnya, secara natural kita akan menolak dosa. Kita akan hidup di dalam kekudusan dan kebenaran untuk menang menghadapi semua krisis kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Dengan iman kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Apabila ada roti dan anggur di tempatmu, angkat roti saja. Memandang kepada Yesus yang penuh kasih. Percaya kepada kasih-Nya dan bersyukurlah. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Di atas kayu salib Dia berfirman, semua sudah selesai. Percayalah dengan berani menghampiri tahta kasih karunia. Untuk memasuki kehidupan kita di sepanjang tahun 2022. Kalaupun ada krisis yang harus datang, percayalah Dia di pihak kita untuk memberkati kita.
Makanlah dan terimalah dengan pengucapan syukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawannya, persiapkan cawannya dengan iman. Tuhan Yesus telah berkorban. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Bapa mengorbankan Yesus supaya kita hari ini berani percaya. Bagaimana mungkin ia tidak menyerahkan segala sesuatu. Masing-masing boleh angkat cawannya dan doa. Imani, dengan iman percaya bahwa kasihnya lebih besar dari semua yang dapat engkau dan aku doakan. Dan terima kebenaran ini di dalam Kristus. Kita memiliki keberanian percaya untuk menerima semua yang kita perlu untuk menghadapi seluruh kehidupan kita. Dan kita akan hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, terimalah. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan kekal. Darah pengampunan dosa. Bahkan kita semua akan menyambut Tuhan Yesus datang. Kita akan bersama-sama pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terimalah dan minumlah, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada kesempatan nanti bisa buka kitab Zakaria pada pasal 4 ayat 2 sampai 7, di situ ditulis tentang minyak. Dan ketika minyak itu dilihat oleh Zakaria, ditanya apa maknanya, dan malaikat katakan inilah artinya. Bukan dengan kekuatan tapi oleh kuasa roh Tuhan. Artinya ketika kita menerima minyak, kita percaya apa yang kita doakan bukan dengan kekuatan kita, tapi karena roh Bapa, Roh Kudus bekerja untuk memberkati kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dan diberkatilah kita semua. Mari datang dengan berani menghampiri tahta kasih karunia dan percaya kepada anugerahnya. Dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, kita semua telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Dan iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Sehingga kita berani percaya oleh anugerah datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Untuk menerima pertolongan, menerima berkat, menerima kesembuhan, menerima kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita juga telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi jaminan buat kita bahwa semua dosa kita telah diampuni, sudah dibayar lunas. Jangan mau didakwa dan dihakimi lagi. Sebab kita sekarang menjadi orang kudusnya Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya di tempat saudara ada sukacita yang luar biasa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Sebelumnya kita memberi dari kelimpahan. Kenapa? Karena Bapa lebih dahulu memberkati kita, telah memberikan kelimpahan kepada kita. Dan apapun yang kita beri dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah firman-Nya yang berkata, Dia akan perhitungkan itu menjadi kebenaran. Dan kita akan diberkati berlipat-lipat kali ganda. Mari tundukkan kepala, saya undang untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Dan kami dengan iman hari ini mendengar kabar baik. Kami percaya bahwa oleh anugerah kami berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami pasti menerima pertolongan, kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan, bahkan berkat-berkat kelimpahan dari Bapa di sorga. Kami bawa persembahan kami ya Bapa dengan iman ke hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap persembahan anak-anak-Mu ini. Dan Kau sendiri akan melipat gandakannya
untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kuduskan setiap persembahan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. As we do high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Haleluya, terima kasih buat persembahan saudara semuanya. Dan kita percaya setiap persembahan yang saudara beri dengan sukacita sebagai ucapan syukur akan dilipat gandakan berlimpah-limpah untuk pekerjaan Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini, memperluas pelayanan melalui Grace of Christ Community Church. Terima kasih. Saya mengundang saudara untuk berdoa sebelum kita menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, menjadi mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Bapa, kami bersyukur kami telah menjadi bait suci-Mu,
menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa Sorgawi melimpah atas kita. Oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memelihara tubuh, jiwa dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Keselamatan bagi Bapa yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan